صدقوا ما عاهدتم الله عليه. Bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sholawat dan salam selalu bapak-bapak, ibu-ibu yang mengasihi keluarganya yang dirahmati Allah SWT. Acara bapak dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu mungkin yang perlu kami sampaikan biar lebih hikmah ini nanti. Terus lagi sekali lagi Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فانتزع العرش قربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بحق القدس رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. وأهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghani anta misbah suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban wajhaka ya sa'ad marhaban marhaban ya kariman walidaini marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 ya al-husaini Allah marhaban marhaban wajhaka ya sa'ad ya karim al-walidaini hawduka as-safi al-mubarrad wirduna yawman nushuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salatullahi taghsha
قد سعنا من عطاياك الجسام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Al-ayah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekandangan Indah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya Allah berikan kita nikmat saged lenggah bareng dalam kondisi yang sehat walafiat. Mungkin rodok greges sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, tapi karena momen yang luar biasa ini kita semua masih diberi umur oleh Allah untuk bisa berada di bulan Rabiul Awal yang di dalamnya itu ada sebuah keistimewaan, di mana kalau dalam banyak riwayat itu banyak yang berpendapat bahwa lahirnya Rasulullah memang di bulan Rabiul Awal. Hanya perdebatan itu ada di harinya, gitu nih. Tapi para ulama sepakat bahwa Rasulullah lahir di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua yang saat ini hadir dalam majelis salawat, dalam majelis ilmu di malam hari ini. Walaupun sederhana, tadi kata Abah Nizam nih kan, apa kan? Longgo, sogo, gopo, longgo. Ya, suguh dengan apa kesederhanaan
yang kita bisa merasakan semuanya, kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman. Salah satu nikmatnya iman itu ketika hati kita bisa tertaut, saling membahagiakan, saling berempati di antara satu dengan yang lainnya. Tentunya ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka salah satu nikmat di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan adalah kita diberikan Rasulullah yang agung, yang dimana Allah sendiri berfirman, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak di antara manusia. Juga di ayat yang lain, laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita lihat sejarah di antara para nabi dan rasul, Rasulullah SAW lah yang dimana seluruh aktivitasnya, yang dimana seluruh perbuatannya, dimana seluruh perkataannya dijadikan uswatun hasanah. Nah, ini mungkin yang belum pernah kita dengarkan, bahwa apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perbuat, dan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah seluruhnya menjadi suri tauladan, bahkan cahaya dalam kita menapaki hidup kita selama Allah masih memberikan usia dan umur kehidupan kita di dunia. Maka pertanyaannya, siapa itu Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Dan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi pedoman, bukan hanya manusia atau umat yang bertemu dengan beliau pada zaman beliau masih ada, melainkan sampai kita saat ini. Kalaulah kita melihat kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, seperti Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab Taurat, dan Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah kitab Injil, yang semuanya itu bentuknya adalah hudan. Dan hudan itu diberikan oleh Allah kepada para nabi mulai dari Nabi Adam. Maka dalam kitab yang diberikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabiullah Muhammad SAW, hudan itu memiliki batas expired, Bapak Ibu. Memiliki batas waktu, masa di mana aktivasi kegunaan daripada kitab-kitab sebelum mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan zaman dan umatnya. At-Taurat hudan li Bani Israil. Maka kitab Taurat, kalau kita mencari kitab yang asli, mungkin tidak bisa kita temukan. Karena apa? Keasliannya hanya diturunkan ketika zaman Bani Israel di mana Nabi Musa ada. Sama seperti dengan kitab Injil. Maka ayat yang kami baca tadi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ayat ini bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil bagaimana kita memperingati Maulid dari ayat-ayat yang lain. Ayat ini menerangkan orang-orang yang mengikuti Rasul, alladzina yattabi'una ar-rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad al-ummi. Ada kata-kata ummi. Rasulullah dulu buta huruf, Rasulullah dulu tidak bisa baca. Tapi bukan berarti kata ummi yang diletakkan dalam firman Allah ini justru bukan merendahkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena asbab dari kata Rasul al-ummi ini, Allah ingin menunjukkan bahwa yang mengajari Rasul bukan sesama manusia, bukan gurunya, bukan pamannya, bukan kakeknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung turun mengajari Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada ayat yang berbunyi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Rabb, Tuhan yang langsung mengajariku tentang bagaimana beradab. Tuhan yang langsung mengajariku bagaimana wahyu itu diturunkan. Fa ahsana ta'dibi. Inilah yang menjadi salah satu mukjizat
daripada Rasulullah Muhammad SAW yang membedakan dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Maka pantas ketika apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sungguh sampai saat ini masih bisa dijadikan dan bahkan terus sampai yaumil qiyamah sebagai pedoman kesuksesan kita menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana menampaki hidup sebagai anak, bagaimana menampaki hidup berpedoman hidup yang baik menjadi seorang remaja, lalu kemudian naik lagi menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi kakek nenek dan siap untuk menghadap Allah. Seluruhnya sudah diberikan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang kita peringati bukan hanya sekedar hari lahirnya Bapak Ibu, melainkan nur atau cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Bahkan adanya Rasulullah, akan munculnya lahirnya Rasulullah ini itu sudah dibahas dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Di situ pun diterangkan ya'muruna bil ma'ruf. Nanti Rasul yang datang ini dia akan memerintahkan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang bermanfaat, wa yanhamu 'anil munkar, dan melarang daripada perbuatan-perbuatan yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Rasulullah nantinya yang datang akan menerangkan mana yang halal, yang menuju kepada yang thayyib atau yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan akan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi. Maka barang siapa yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, kemudian dia memuliakannya, wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan dia mengikuti cahaya. Jadi dibalik kepada lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, sebenarnya nabi-nabi yang terdahulu sudah diberitakan kabar gembira ini kepada para nabi dan rasul yang diutus. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam ke Rasulullah itu jauh sekali, sekitar 600 tahun. Masa tunggunya lama sekali Bapak Ibu. Tapi dalam hal itu Nabi Isa sudah mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya ketika itu, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Lalu ayat selanjutnya terusannya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia mengatakan Isa kepada kaumnya Bani Israel ketika itu, wa mubasysyiran bi rasulin, akan diutus seorang rasul, ya'ti min ba'di, dia datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, dan dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kabar gembira itu, cahaya itu sudah tersampaikan di umat sebelum Rasulullah lahir. Bahkan ketika Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, datuknya Rasulullah, kakeknya Ibrahim dan Ismail ini adalah kakek daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim inilah yang mendapatkan perintah pertama kali untuk membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, yang dalam riwayat itu Ka'bah, atap Ka'bah itu hancur karena zaman Nabi Nuh diterjang oleh banjir. Jadi tersisa hanya cakarnya saja, hanya pondasi bawahnya saja. Maka ketika itu turunlah perintah. Dalam riwayat itu yang pertama kali membangun itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di situ kalau kita melihat satu pancang itu namanya aqaid, gitu. Aqaid itu satu pancang. Kalau lebih dari satu jamaknya aqaid. Kalau itu ada atapnya, kemudian ada rumahnya, ada kamarnya, maka berubah nama menjadi bait. Makanya disebut dengan Baitullah. Nah, Baitullah itu adalah rumah yang pertama kali Allah bangunkan. Allah sendiri yang bangunkan. Jadi sebelum Nabi Adam turun, Bait atau Ka'bah ini sudah ada terlebih dahulu. Karena ketika zaman Nabi Nuh, atas izin Allah terjadi banjir bandang, maka ada perintah selanjutnya untuk menyempurnakan
bangunannya kembali, yaitu pada zaman Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Maka ketika itu ada ayat yang menerangkan inna awwal wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Inna awwal wudi'a linnas, pertama kali diletakkan. Lalladzi bi Bakkah mubarakan. Nah, disitulah rumah yang Allah bangun sendiri lewat malaikatnya, yang sampai saat ini menjadi pusat kiblat daripada beribadahnya umat manusia, orang Muslim khususnya, yaitu Mekah, yang berada di Mekah, yaitu Baitullah, yang dimana kalau kita ketika umroh, kita memulai itu dari Maqam Ibrahim. Maka ketika pertama kali Nabi Ibrahim mulai membangun, di situ ada tapak kaki atau pijakan, maqam, kalau dalam bahasa Arab maqamun, yang di situ dipakai untuk pertama kali membangun, maka itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Lalu di seberangnya itu ada Nabi Ismail, yang saking cinta dan sayangnya kepada Nabi Ibrahim ingin membantu. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim itu dikisahkan bahwa menjadi salah satu Nabi yang sayang sekali sama Ismail. Jadi Pak, kalau kita mempelajari kisah di Idul Adha itu, karena Nabi Ibrahim ini dinas dakwahnya itu di Palestina, sementara Nabi Ismail itu besar di Mekah. Nah, jadi beliau yang jaraknya jauh dengan Nabi Ismail masih sempat menyempatkan diri untuk menengok dan melihat bagaimana perkembangan putra yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun. Makanya di situ akhirnya Nabi Ismail ketika melihat ayahnya akan membangun Ka'bah untuk meninggikan kembali Ka'bah, di situ Nabi Ismail dengan lucunya dia mengangkat batu-batu yang ditumpuk, dan kemudian kita lihat di situ ada Hijr Ismail. Maka itulah yang menjadi sejarah daripada adanya Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Lalu kemudian setelah mereka berdua menyelesaikan bangunan itu, maka ada satu uswah atau contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, yaitu adalah berdoa setelah melakukan amal saleh, yang di situ diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dari ayat 127 sampai dengan 129, yang setelahnya itu Allah kabulkan ketiga-tiganya. Hikmah daripada ini adalah bahwa ketika kita setelah melakukan amal saleh seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membantu orang lain, serta amal soleh yang lainnya, maka disunahkan di situ untuk berdoa. Jadi setelah baca Quran tidak cukup Bapak Ibu dengan shadaqallahul adzim, selesai, boleh. Tapi alangkah sayangnya dalam sebuah momen di mana kita diberikan sebuah keistimewaan, yaitu pengkabulan 2 kali lipat daripada doa biasanya, kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Maka disitulah kalau di ayat 129 Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sudah berdoa setelah selesai bangunan Ka'bah itu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina. Nah, ya Allah, utuslah, wab'ats fihim rasulan, utuslah seorang di antara kami ini nanti menjadi sebagai seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, ya, yang membaca ayat-ayat Allah, membaca yatlu alaihim ayatina. Al-Quran terdiri dari surah kemudian ayat, maka itu sudah terkabulkan. Wa yuzakkihim, lalu kemudian disucikanlah para hati orang-orang yang ada di sekitarnya itu, dibersihkan dengan apa? Yaitu dengan uswah hasanah, dengan amal soleh yang dituntunkan oleh beliau. Maka sebenarnya kalau kita mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW, maka kalau kita tidak menjadi umat yang bisa mensucikan hati, atau kita bahasa keren sekarang merilis hati kita dengan segera, maka kita bercermin apakah ketika kita bersolawat
betul-betul sholawat kita itu sudah mengena dalam diri kita, atau hanya kita sekedar mengikuti orang yang bersolawat, merasa hati kita tentram. Karena sekarang kalau kita melihat Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau hafal-hafalan lagu ya Bapak Ibu, dengan hafal Al-Quran, ini kok lebih hafal putih. Hafal Quran betul. Jadi kita melihat anak-anak sekarang, apalagi anak-anak remaja masa ini, kalau kita tidak mendekatkan mereka dengan Al-Quran, kalau kita tidak betul-betul mendampingi mereka, karena mungkin kita sibuk kerja, terkadang yang begitu saja merasa pasrah dengan lembaga pendidikan yang dititipkan. Ada lembaga tahfidz, terus sekarang sekolah-sekolah berlomba-lomba Pak untuk tahfidznya, gitu ya. Tapi sanadnya tidak diperlihatkan, sanadnya tidak diperhatikan. Ada yang bacaannya harusnya jilid 6 tapi sudah dinaikkan untuk tahfidz. Akhirnya bacaannya, makhrajul hurufnya, bahkan tajwidnya tidak sesuai dengan kaidah yang harusnya dilakukan. Ada juga yang pasrah, sudah yang penting anak saya sekolah, pulang ke rumah terkadang tidak bertemu dengan orang tua. Beda sekali dengan kisah Nabiullah Ibrahim, makanya dinamakan Ibrahim karena rasa sayang kepada anaknya, makanya nama aslinya atau nama lainnya itu Ibnu Rahim. Ya, jadi bapak yang selalu mengasihi dan menyayangi anaknya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemantik kita di usia kita saat ini, yang mungkin anaknya ada yang masih SD ataupun sudah mulai kuliah. Bapak tanyakan, ibu tanyakan sama anak ibu, masihkah mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu pertanyaan yang besar. Kenapa? Karena mereka ini adalah titipan. Mereka ini adalah amanah yang harus kita pastikan bahwa ketika dia nanti kembali kepada Allah, dia mau mempertanggungjawabkan dan memberikan kesaksian bahwa kita sebagai bapaknya masih menjaga dia dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan tanyakan, Mbak sudah sholat, Mas sudah sholat. Saya sebagai guru pun sampai sekarang, lulusan alumni sekolah kami pun tetap saya tanya, Mas masih sholat? Walaupun mereka diterima Pak di perguruan tinggi, UNER gitu ya, kemudian ITS, anak-anak yatim yang kami bina itu tetap kami bina. Iya Ustaz, sholatnya alhamdulillah masih jangka 4 Ustaz, kurang 1 katanya. Jangka 4 kurang 1. Hafalannya gimana Mas? Aduh Ustaz, dari 5 juz sekarang tinggal ya paling 1,5 Ustaz. Itu kan akhirnya kami merasa ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika jenengan sudah berkomitmen ingin menjadikan anak jenengan seorang hafizul Quran, menjadikan anak jenengan sebagai penghafal Al-Quran, maka tidak cukup hanya sebatas setoran kepada siapa yang menjadi gurunya, bahkan sampai mengejar sanadnya mungkin. Tapi tanggung jawab jenengan lebih besar ketika anak itu kembali pulang. Bagaimana menjaga hafalannya masih tetap melekat dalam pikirannya, bahkan perilakunya mencerminkan apa yang dia hafalkan. Takut ngomongnya. Oke, maka jangan bangga dulu. Ini saya menyampaikan sebenarnya daripada kita nanti berat hisapnya Pak di akhirat. Jenengan harus siap. Ketika anak itu pulang sudah hafal 30 juz, sudah hafal Mas 30 juz, sudah. Itu setelahnya adalah tanggung jawab panjenengan untuk mempertahankan hafalan itu. Harus mau Bapak Ibu jenengan ingatkan dia untuk murojaah. Harus mau Bapak Ibu untuk jenengan dihadapkan dengan murojaahnya dia. Bapak Ibu saya mau murojaah, harus mau. Karena nanti tanggung jawab jenengan double. Anaknya ditanyai, orang tuanya juga ditanyai. Tapi kalau jenengan sudah berkomitmen, jenengan sampaikan ke Allah, ya Allah izinkan saya untuk bisa mendampingi anak saya murojaah. Ya Allah izinkan saya, ya Allah beri hamba kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menjaga hafalan anak saya.
sampai nanti kelak kau memanggil hamba ya Allah. Tiada kekuatan selain kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka wujud daripada kebanggaan kita di dunia ini dan cukup berhenti sampai hanya orang yang memuji kita, Bapak Ibu. Tapi kita butuh memastikan bahwa kita masih tetap di jalan Allah dan memastikan diri kita, anak kita, istri kita, cucu-cucu kita nantinya juga tetap pada jalan yang Allah inginkan. Nah, ini baru salah satu perintah yang Allah perintahkan lewat Rasulnya yang dikirimkan kepada kita. Maka alladzina wattaba'un nur, yang kemudian mengikuti cahaya Allah itu tadi, yang istiqomah dan sabar untuk mengikuti ini, maka janji Allah ulaika humul muflihun. Maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang falah atau orang-orang yang menang. Maka momen peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar kita bersolawat, melainkan betul-betul kita tahu dan kita pahami bahwa di belakang lahirnya Rasulullah itu ada cahaya yang sampai saat ini berada dalam di antara kita untuk mengingatkan kita bahwa cahaya inilah yang menemani kita untuk terus maju ke depan melewati kegelapan-kegelapan. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetaplah kita meminta kepada Allah agar senantiasa mengetahui, berdoa bahwa yang kita jalani ini betul-betul benar menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena kita sekarang dihadapkan dengan zaman yang kita tidak tahu yang benar masih benar, yang salah bisa jadi benar. Maka teruslah kita berdoa, juga membaca Al-Quran agar mata kita ini dibukakan oleh Allah lewat ayat-ayatnya, agar hati kita dilapangkan oleh Allah lewat ayat-ayat yang kita baca. Maka bapak-bapak monggo, kalau kita bisa mulai tahsin Quran, kita mulai. Mumpung masih ada waktu untuk belajar, mengasah kita dalam membaca Al-Quran. Dan cukup ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga perlu. Dijadwalkan Pak, biar tanggung jawab kami ini tuntas. Wonten ustaz tapi boten murid ngaji lah, lucu ya Pak. Mangke ditangani karo malaikat apa sing bola koran ning perumahan SKI. Kopi ini disediakan kali Gus Miftah. Kan golongannya sama nonton toh kali kopi. Oke, mungkin itu cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana cara kita memperingati Maulid, dan mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadi jalur ekspres Rasulullah mau memandang kita untuk nantinya mau memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا يا الله فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله إلا غيرك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم اختمنا من هذه الدنيا يا الله بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله
إلا الله. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.